Ya, sabar teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen yang naik ke atas, yang mau berdiskusi, misal membantah data saya, ada dua syarat. Ada tiga syarat. Satu, open cam. Dua, wajib bisa baca manuskrip, baca tulisan Arab. Itu syarat tuh. Kalau ketiganya nggak mumpuni, saya tak tidur aja. Mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman Kristen. Gitu. Jadi Bang, siapa tahu ada yang bisa juga ini Bang, karena yang bisa muter-muterin jawaban banyak yang les. Pendeta S3 nggak bisa jawab, apalagi kelas-kelas jemaat yang mau naik ya tengkurap lah di atas. Joshua Tewu aja saya tanya gini, saya ditendang kok dari Komalnya Mikana, betul nggak Romo? Ini baru saya tahu juga Bang. Loh, ini baru satu kasus Bang. Saya bisa tunjukkan lagi ya. Tapi sebelum saya tunjukkan, misal Bang Tuanku Yesus ada pertanyaan di sini, silakan. Sebelum saya tunjukkan lagi. Oh, yang di bawah panas tuh sampai nyebut saya Kadrun Ardian, saya S3 olahraga. Jangan dimitos, biar. Ili only jazakallah khairan. Terima kasih. Ya, saya rasa ini enggak ada pertanyaan sih Bang. Karena Oke, baru satu. Oke, satu kasus ya. Saya bisa tunjukkan lagi tuh kasus yang lain. Banyak yang kayak gini loh Bang. Banyak Bang. Yang kayak gini loh. Banyak. Tuh. Mau lagi? Atau saya sapa dulu. Ustadz Alif mungkin mau masuk Ustadz? Sebelum saya lanjutkan Ustadz Alif. Aku udah keluar, lanjut aja silakan. Ya, saya keluar. Oke, satu kasus lagi ya. Kasus lagi ya. Satu kasus lagi. Siap Ustadz. Satu kasus lagi. Bang, tolong bukakan di tempatnya Abang itu di situ. Tolong bukakan apa tuh? Yohanes 7 ayat 53. Tolong bukakan Bang. Sampai Yohanes 8 ayat 11. Tolong bukakan Bang. Yohanes berapa Bang? Yohanes 7. Mana lah ini Yohanes jangkrik kak ketemu. Oh, ini apa? Yohanes 7 nomor 53 sampai Yohanes 8. Langsung aja ke Yohanes 8 Bang. Langsung Yohanes 8 lah. Sebenarnya poinnya di sini juga sih. Nggak apa-apa. Langsung Yohanes 8 ya teman-teman ya. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ini ya silakan. Saya juga buka di sini ya. Yohanes. Enak nih buka laptop nih. Yohanes 8. Sambil Bang Ardi buka-buka data, saya mau naikkan akun ketiga saya teman-teman ya. Minta tolong di follow. Jaga-jaga Bang Ardi. Siap. Ya. Udah Pasal Bang? berapa Bang? Pasal 8 ayat berapa Bang? 8 ayat 1 sampai dengan 11. Aduh, dia keluar lagi. Sabar. Nah, oten-oten yang siap ya diskusi dengan saya. Yang sekiranya udah panas tuh di bawah tuh. Wah, aku mau bantah datanya Bang Ardi. Naik ke sini. Lupa lagi saya. Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Oke, ayat berapa Bang? Yohanes 8 nomor ketika namanya ya. Yohanes 8 nomor 1. Pasal 1. Oke. Udah. Oke, sudah? Iya. Iya, udah Bang. Ada nggak ayatnya Yohanes 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5? Ada nggak di sini perkataan Yesus juga? 8 nomor 7 ini loh. 8 7 ini apa? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan pertama batu.
Yang pertama melemparkan batu kepada perempuan. Ini perkataan Yesus kan, warna merah. Hai perempuan, Iya, di manakah mereka? Betul nggak? Betul bang, betul bang. Nah, ada kan? Ada perkataan Yesus ya. Mari kita cek nih di Kodeks Sinaiticus tuh. Yohanes 8 ayatnya tiba-tiba 12, ayat 1 sampai 11 nggak ada tuh bang. Nih, kelihatan nggak di sini? Nih ya, nih aku turunin, nih aku naikin nih dengerin. Tuh, mentok ya di sini. Tuh, nggak ada lagi tuh. Tuh, mentok di sini 12 tuh. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak ada. Iya bang. Hah? Ayo. Oke, nggak ada ya. Nah, di Kodeks Vatikanus juga gitu nih. Erauneson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Setelah egeretai ini Yohanes 752 bang. Yohanes 753-nya juga nggak ada di sini. Tiba-tiba langsung Yohanes 8 ayat 12 palin aun autois loh. Nggak ada juga. Agatha nggak bisa jawab pertanyaan saya teman-teman sampai detik ini. Ini aku tanya ke Agatha. Agatha nggak ada ilmu. Woi, ngapain lah aku disuruh ngomong sama Agatha? Agatha nggak ada ilmu. Jangan kan Agatha. Romonya Agatha kalau bisa jawab pertanyaan saya transfer 1 juta tuh. Nah, lanjut. Romonya Agatha suruh sini. Saya tunggu detik ini juga. Kalian informasikan ke Romonya Agatha. Daniel Biantoro. Oh, itu namanya Daniel. Daniel Biantoro. Daniel Biantoro, oke, siap. Daniel Biantoro tuh, kasih tahu Daniel tuh, Biantoro tuh. Ayo, kalau Daniel bisa jawab pertanyaan saya ini, saya transfer ke kamu yang bisa menghubungkan saya dengan Daniel. Saya dengan 1 juta. Tuh, Ya, nomor rekeningku masih ingat kan, Ayardi? Gimana? Nomor rekeningku masih ingat kan? Oke. Siap. Oke. Jadi gimana Tuan? Saya sedikit lagi. Setelah itu nanti Ustadz Alif masuk ya. Gimana menurut Tuanku tuh? Masih percaya kitab Anda disebut kitab suci? Tiba-tiba muncul bang. Tiba-tiba muncul di Kodeks Bezai abad kelima. Nih ayatnya nih. Tiba-tiba di sini ya. Nih kalau nggak percaya. Lihat sini bang. Yohanes 7 betul? Iya. Yohanes 7 betul? Iya bang. 7 ayat berapa ini? Ayat 52 ada. Ayat 53 tiba-tiba muncul. Ayat Yohanes 8 ayat 1 muncul, 2, 3 tiba-tiba muncul di sini tuh. Nah, pertanyaan saya dari mana dia dapat, Bang? Gak tahu juga bang. Nah, ya makanya. Gak tahu juga. Jangankan Anda, saya aja nggak tahu. Gitu loh. Ini mau masih disebut kitab suci? Ya kalau sudah ada Bukti ini ya. gitu bang. Ini bukti, ini kekristenan sendiri teman-teman. Kalau nggak percaya nih, Kodeks Bezai. Nih ya. The New Testament. New Testament itu perjanjian baru. Perjanjian baru ada di Quran atau ada di Bible, Bang? Di Bible bang. Ya sudah. Di Bible nih. Christianity. Saya baca lagi Christianity. Panas. Yang di bawah. Waduh pak. Waduh, udah ditelepon romonya itu. Turun kau gitu. Udah, mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke host. Mungkin silakan host. Terima kasih Bang Ardi. Mantap pemaparan dari Bang Ardi. Kecilkan Teman-teman saya. yang ada di bawah Gedein yang lain. 1,5 ke juta orang. Jangan lupa di follow akun ketiga saya teman-teman. Untuk jaga-jaga aja. Masalahnya akun nomor 2. Untuk jaga-jaga. Gimana Romo? Komalnya kelap-kelip ini mungkin kurang kurang tap layar host. Iya, itu aja. Tap layar teman-teman. Di logo di host itu lagi ngopi itu. Di tap teman-teman di bawah sambil pakai kipas. Kalau nggak ada kipas pakai koran boleh ya. Ustadz Alif mau namain Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Tafadhol Ustadzku. Baik, terima kasih Ustadz Alif atas pemaparannya, luar biasa. Lanjut, host. Apa yang mau ditambahkan, orang itu aja udah kelimpungan. Lah, saya aja nyimak pening,
Gimana Bang Tuanku? Bang Tuan. Tuanku. Tidak ada yang bisa ditanggapi kan? Halo, cek monitor. Host, Nggak saya ada. jadi rungkat Nggak sendirian ada. ini. Saya kemana? Nggak ada. Oh, yang mana Nggak suaranya? ada. Yang lain mana Ada. suaranya? Ada. Mana Nggak suaranya? Ada, Guys? ada Ustaz Alif, ada. Saya Nggak ada. refresh jaringan tadi Nggak Ustaz Alif. ada, sepi. Lagi refresh. Nggak ada, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Mana. Oke, tuanku ini. Tuanku Yesus. Itu ya nama panjangnya. Aduh, siapa lah? Sabar bang, sabar. Paling si bom itu angkat aja dulu, bilang lagi kajian gitu sama bom. Udah panas sampai ditelepon dia. Sulit. Padahal ya untuk kawan-kawan Kristen, sebelum sampai ke sejauh itu ya, sampai ke dapur bahan dasar olahannya itu, sebelum nyampe ke sana, yang ringan-ringan versi bahasa Indonesia aja kalau dia rajin membaca, udah bingung sendiri kok udah paham itu. Itu diakui kan, yang bahasa Indonesia ini ayat sisipan, ini ayat tambahan, ini ayat tidak asli, itu udah banyak gitu. Yang versi bahasa Indonesia, penjelasan yang diakui oleh kekristenan itu sendiri, apalagi diajarin dan dikasih tahu sampai ke dapurnya. Kayak ayat di barusan, bahan racikannya, ramuannya, ternyata di situ bahannya, komposisinya banyak yang bodong. Ngeri kalau nyampe ke sana. Tapi memang terlalu berat untuk kawan-kawan Kristen kalau belajar sampai ke dasarnya. Berat, nggak akan sampai. Orang yang terjemahan tafsirannya aja nggak dibaca, apalagi yang sampai ke bahan olahan dasarnya gitu. Ya, gara-gara kebanyakan bumbu ini Ustadz Alif. Kebanyakan bumbu, ya jadinya gimana, dagingnya Kok ada kurang, suaranya? bumbunya terlalu banyak. Ada Ustadz, ada suaraku merdu begini kok dibilang nggak ada suaranya Ustadz Alif. Romo, aku jadi nggak Ya. ngantuk nih. Banyak kopi, thank you ya. Aku, masya Allah, alhamdulillah. Iya kan aku yang Enggak kan, sebut-sebut kopinya kan itu salah sebut booster, aku. Bang Ardi. Kopi kan booster. Booster itu kopinya tuh. Ya, booster. Makasih ya teman-teman. Barakallahu Terima fikum. kasih Bang Aku. Lanjut. Jazakallahu khair. Padahal saya salah sebut tadi, kopi gitu. Ya kalau memang Halo, ada ya nggak selamat apa-apa. malam saudara-saudaraku. Bunda baru mau sapa udah duluan. Selamat malam Ki Richard. Mantap, malam. Diskusi santai ya. Iya, Jangan jawab bisa pertanyaan tenang saya ya. tadi ya. Jawab Ya, pertanyaan saya tadi ya. jawab ya. Oke, jawab. mantap. Kenapa tidak ada di Kodeks Vatikanus? Tidak ada di Kodeks Sinaiticus. Saya nggak tanya tapi kenapa. ada di Kodeks Pertanyaan saya bukan Bezae. kenapa. Benar kan? Ini jelas tadi kamu nanya gitu. Bukan Adrian. itu pertanyaan saya. Apa? Coba. Nah, makanya dengerin pertanyaan coba kamu ulang, ya. Ya oke, pertanyaan saya adalah Ya, silakan. kan di Kodeks Sinaiticus gak ada, di Kodeks Vatikanus gak ada abad keempat, tiba-tiba muncul di abad kelima dari Kodeks Bezae, betul? Nah, pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezae ini mengambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya, silakan. Oke, Ardiansa gantian ya, jangan Nah, dipotong-potong tunjukkan ya. dulu. Kita atur waktu ya. Kita atur waktu 3 menit ya. Yang Diam kayak dulu, gini Ardiansa, dulu. gantian lah. Jadi nonton orang nih, ya. Izin sedikit Jadi dulu, Bang, ya. di Markus 16 tentang wanita berzina itu ya yang Oh, Markus yang 16 kok dikatakan wanita Yesus. berzina, aku celuk kitabnya sendiri gak hafal. Markus 16, udahlah, udah aku salah sebut, udah aku jawab yang santai aja. Jangan Salah, Kim, salah. Yohanes 8 itu, kalau yang itu aduh gimana mau nyanggah. Host Romo, santai ya. Gimana Jadi gini, mau aku jawab ya. membantah lawang kamu sebut ayat saja salah? Gimana sih? Udah, Kim? ini aku udah tanya Romo, santai aja Romo lah, diam lah, oke? Jadi gini, tentang wanita berzina ya, yang di Markus 16 ya, wanita ada di berzina Vatikanus, lagi ya. tidak ada di. Nggak ada Dengar wanita dulu. berzina di Markus itu, bro. Wanita berzina itu nggak di Markus. Yang mana yang kamu bilang tadi yang nggak ada Ya. di Yohanes? Di Bukan di kalau Markus 16. kamu sebut wanita berzina itu di Di Yohanes. Markus 16.
Yohanes, ya, yang Markus 16 ini, ya. Sama-sama nggak adanya, tapi di Markus 16 bukan tentang wanita berzina. Ya, aku udah paham udah, itu nggak ada ini. Aku dapat referensi juga ini. Pertanyaanku apa? Kenapa nggak ada? Kok kenapa lagi? Pertanyaanku bukan kenapa. Pertanyaanku bukan kenapa, Cat. Apa yang dipakai di Kodeks Bezai, betul nggak? Ya, silakan jawab. Kan? Jawab. Ya udah, diam dulu. Kenapa? Tadi kan kamu jelaskan. Kok kenapa lagi? Ayat ini tidak muncul. Diam dulu Ardiansa, aku jelasin lah. Aku nggak tanya kenapa, Cat. Kamu, ya udah, nggak apa-apa. Ini aku jelasin, ya kan? Memang nggak ada, sama aja kan kalau aku bilang itu nggak ada. Nanti kan kamu bertanya dia pakai manuskrip apa itu kan? Iya manuskripnya apa? Jawab aja manuskrip apa? Diam dulu, sabarlah. Kenapa kamu Loh, kenapa nggak berani jawab? Aku jelasin, diam dulu. Loh, saya nggak butuh penjelasan. Dengerin ya, saya ulangi lagi. Iya. Saya ulangi lagi. Diam dulu. Saya nggak tanya kenapa. Saya nggak butuh dijelaskan. Enggak, saya butuh ditunjukkan. Host, tolong besarkan dia, suruh nunjukkan dia. Saya nggak butuh dijelaskan. Saya butuh ditunjukkan ini loh manuskripnya, begitu. Silakan. Udah sabar ya, diam ya. Tunjukkan, open cam dulu. Kamu harus tahu dulu itu kodeks atau apa. Udah open cam dulu. Aduh, open cam, tunjukkan. Saya nggak butuh dijelaskan. Dibilangin saya nggak butuh dijelaskan kok. Tuh kan kayak gini nih Ardiansa, kalau dia yang pegang host di sini, yang pegang ini kendali, jadi mau-maunya aja dia nih. Ya udah kita tunggu ya, nggak apa-apa. Ya udah ya, silakan. Kalau silakan. Jaringan aku tuh merah kan. Enggak, lihat kan merah ini dari tadi itu merah. Jangan merasa terzolimi, Richard. Jangan merasa terzolimi. Santai saja lah. Iya, makanya ini Ardiansa pegangan dulu dia kadang suka tiba-tiba kesurupan. Oke, saya tengahi. Ya, mantap, yang Romo. ditanya, gitu baik. Betul, Romo. Yang ditanya oleh Bang Ardiansyah adalah Romo, ya, yang tertulis di Kodeks Bezai diambil dari manuskrip apa? Ya, silakan dijawab. Saya akan jawab. Jadi gini, kita harus tahu dulu apa itu kodeks, ya, supaya teman-teman tahu itu kodeks ya. Kan? Itu adalah peninggalan tulisan kuno. Dengar dulu, harus tahu dulu apa kodeks. Itu nggak tahu semua kodeks. Udah tahu semua kodeks, udah tahu Semua harus Richard. tahu kodeks itu apa. Itu peninggalan. Langsung jawab kuno. aja Richard. Tulisan tangan. Ya ini aku jawab. Sebentar Vera, sebentar. Jadi itu peninggalan temuan-temuan ya, tulisan tangan. Itu kan umurnya sepanjang. Itu bisa rusak karena masa usia. Itu kayak benda-benda purbakala, ya kan? Jadi itu dia berupa kertas, papirus, jadi bisa rusak. Tapi kenapa ada di Kodeks Bezai? Karena di situ ditemukan ada manuskrip yang menampilkan itu. Jadi manuskrip apa? Ada di Kodeks Sinaiticus dengan Vatikanus. Iya. Karena rusak. Manuskrip apa namanya? Rusak namanya kenapa? Karena usia. Sama dengan buku-buku yang sudah lama kadang kan dimakan rayap. Iya, manuskrip apa namanya? Tapi di Kodeks Bezai ditemukan. Iya, nama manuskripnya apa? Ada di Kodeks Bezai. Aku jelaskan. Nama manuskrip yang digunakan oleh Kodeks Bezai yang saya tanya, bukan Kodeks Bezainya. Ini orang sabar, ini aku bacakan, sabar. Kenapa kamu ini? Sabarlah. Teman-teman nggak pengen ketawa kah? Cobalah ketawa, teman-teman. Kamu diam dulu dong. Aku buka nih. Izin bentar. Host, aku kan moderator. Boleh nggak aku memblokir teman-teman yang ketawa-ketawa di bawah itu? Aku blokir semua yang ketawa-ketawa. Lanjut. Teman-teman di bawah nggak boleh ketawa ya, nggak boleh ketawa. Halo. Udah ya, giliran aku ya. Diam dulu Ardiansa. Kamu itu dari tadi ngomong diam dulu lah, sabar lah. Oke, jadi silakan. kamu mendapatkan data tadi itu kan dari Vatikan, betul kan? Kamu lihat sumbernya dari Vatikan. Malah kan? tanya ganti, Itu udah sumber tinggal resmi. jawab kok malah tanya ganti. Dengar diam, Masya Allah. Ya. Tinggal Diam dijawab dulu malah tanya kamu. balik lo. Tugasmu Ardiansa, menjawab diam bukan dulu, bertanya. giliran aku gantian, gimana sih, sabar dong. Oke, tinggal jawab aja dari manuskrip ini gitu loh. Dengar ya, jadi sumbernya kamu itu kan dari Vatikan.
Itu dari sumber website resmi dari Vatikan. Vatikan tidak menutup-nutupi. Kalau Vatikan istilahnya malah curhat ini gimana ini? Dia pasti tidak akan munculkan di website. Tapi ini benda sejarah itu harus ditampilkan. Jadi di situ kejujuran website Vatikan menampilkan itu memang tidak ada di situ. Tapi di Kodeks Bezae dia muncul. Kamu harus tahu. Jadi kalau Vatikan ngerti pertanyaan mau nggak jujur, dia nggak akan tampilkan. Stop dulu. Iya, ngomong apa King Richard ini nggak ngerti. Stop dulu King. Stop dulu King. Stop. Saya ulangi pertanyaan Bang Ardi. Di Kodeks Bezae itu ngambilnya dari manuskrip apa? Jawab. Nah, ini aku mau bacakan nih. Aku dapat juga sumber. Ya, jadi dia kan mengambilnya sumbernya dari Vatikan. Itu website resmi dari Vatikan. Jadi Vatikan kenapa dia menampilkan website itu tidak ada di situ? Itu karena kejujuran. Lo bukan Vatikan tanya itu. Enggak ada. Sebentar Diansa, kamu diam dulu. Jadi ini dari semangat kejujuran ya, Vatikan tidak ada di kodeks, tapi di kodeks lain ada. Kenapa sampai tidak ada? Karena barang ini rusak. Saya nggak tanya itu. Ya kan? Saya nggak tanya itu. Papirus kan juga rusak. Kena air kah atau apa? Tapi berarti papirus ada muncul dia. Oke, papirus abad ketiga mungkin udah rusak ya. Berarti papirus abad ketiga yang digunakan nggak semua itu yang rusak itu nggak muncul di situ, tapi ditemukan di kodeks yang lengkap. Ada yang lebih istilahnya saya nggak tanya tidak itu. Kena air kah atau bagaimana? Jadi saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi manuskripnya. Nah, ini aku bacakan manuskripnya, sabar lah. Dari manuskrip ya? apa? Ini banyak nih ya. Ini diambil dari jadi dikatakan di sini aku bacakan ya. Bukan berarti dari sumber yang Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus tidak ada, bukan berarti ayat ini hilang. Hanya karena barang ini papirus ini rusak karena termakan usia, ya kan? Tapi di kodeks yang lain ada. Ini dari Saint Papias dari Hierapolis, wafat tahun 1200. Oke, stop. Saint Papias ya. Papias ya. Papias, ini aku baca. Papias, oke, tunjukkan Papias. Silakan tunjukkan manuskripnya. Tunjukkan manuskripnya Papias. Diam dulu. Kenapa sih ini kamu gimana nih? Loh, tunjukkan papirusnya Papias mana? Dengar dia. Ini aku bacakan dulu. Nanti ditunjukkan. Bacakan. Salah seorang murid Rasul Yohanes Papias dalam tulisannya mengatakan tentang Justus Barsabas yang disebut dalam Kisah Rasul 1 ayat 23 yang meminum racun namun tidak mati. Saint Papias Passion of the Lord Sentences 110 sampai 140 dan pernyataan ini dipertahankan oleh Saint Irenaeus 180 ya kan. Kemudian lanjut dari Philip dari Saint 434 sampai 439, Saint Apollinaris dari Laodikia dan Andreas dari Kaisarea. Ya, Papias menyebutkan tentang hal ini untuk menggambarkan penggenapan makna ayat Markus 16 ayat 18. Nah, kemudian lagi Epistula Apostolorum 150 Masehi. Kenapa pakai kresek Bang Ardi? Pusing dengarkan si Richard nggak nyambung. Ini aku punya datanya. Kenapa nggak nyambung? Ini semua dari dia kan tanya. Saya nggak tanya sebutkan. Ini aku sudah sebut. Saya nggak bertanya sebutkan. Saya nggak bertanya. Dengarkan ya. Pertanyaan saya dengarkan. Sabar ya. Pertanyaan saya sabar. Dengar dulu Kak Richard. Gantian sabar. Pertanyaan saya itu bukan sebutkan, bukan. Tetapi pertanyaan saya tunjukkan manuskripnya. Itu pertanyaan saya. Mana? Iya, ini yang Papias tadi kan. Ya tunjukkan, oke, tunjukkan manuskripnya Papias, tunjukkan. Ya sabar dong, aku searching lagi. Ya searching, saya udah diam, searching dulu, ya searching. Sabar, ini ada 5-6 orang nih ya.
Epistula Aristoteles 150. Kamu sabar nanti ditunjukin ya. Disusun sebagai surat dari para rasul mencantumkan kisah bahwa Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita pada rasul tidak percaya kepadanya. Tuh tergoncang kan? Sehingga yang menampakkan diri kepada mereka juga. Teksnya ini ditulis berdasarkan teks Markus 16 ayat 9 sampai 14. Ini ada berapa? Ada Justinus ya. Aku baca semua. Ada Statian, ada Irenaeus, jelas. Jadi kalau memang nggak ada di Vatikanus Sinaiticus, itu masalah umur, masalah kertas ini mudah rusak, bisa dimakan rayap kah atau bagaimana. Tapi di kodeks yang terbaru di ayat ke-5 ditemukan di kodeks besar lengkapnya di situ. Udah ditunjukkan belum manuskripnya? Oke, sekarang tunjukkan manuskripnya Papias. Dan ini sebentar dulu. Dan ini datanya valid dari Vatikan. Tunjukkan manuskripnya Papias. Langsung dari Roma. Mereka tidak. Iya, tunjukkan manuskripnya Papias mana? Paham kamu ya? Iya, mana manuskripnya Papias itu mana? Sabar. Makanya kamu jangan bikin narasi-narasi ini hilang, ini disengaja disembunyikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kopinya. Buka. Parah kamu. Ya tunjukkan manuskripnya Papias mana? Enggak, kamu narasi kamu liar sekali. Ini website resmi dari Vatikan menampilkan. Astagfirullah. Tunggu aku lagi cari nih sebentar. Iya tunjukkan aja udah Pak King. Jangan ngomongnya kemana-kemana. Sabar. Jadi jelas Papias sudah mengatakan ya. Ini aku lagi searching, sabar. Kenapa kalian tergoncang kali? Jangan narasi terlalu liar lah. Kami juga tahu sejarah. Bukan mulai curhat lagi. Tunjukkan aja Pak. Udah dia mulutnya. Ini lagi nyari, sabar. Iya gitu dong. Jangan bilang kita terguncang. Yang terguncang siapa? Gak ada yang terguncang Pak. Tadi si Ardiansyah ngomongnya itu dihilangkan, sengaja dihilangkan. Kok ngomongnya kayak gitu? Ini enggak kalau Astagfirullahaladzim. Teman-teman di bawah jengkel nggak? Hei, teman-teman di bawah jengkel nggak? Dengar dia ngomong. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemana dia? Assalamualaikum, Akang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke Tuan aja lah. Mending si tuanku ini dia pengen belajar nih kayaknya dia. Sebentar lagi dapat hidayah nih. Kalau ada yang belajar Islam, si King ini ngerecokin mulu Bang Ardi, si King ini. Iya. Kalau ada yang mau belajar kepanasan dia, takut gerejanya makin punah. Dia kan pendeta. Kalau jemaatnya mu'allaf perpuluhan berkurang. Gimana sih Bang? Makin centang. Gini loh ya. Pertanyaan saya simple. Tunjukkan manuskripnya. Bahwasanya di manuskrip itu ada Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 11. Ditunjukkan ini manuskripnya Bang, dan ini di sini ayatnya. Dan tunjukkan bahwasanya kodeks BCA memang mengambil dari ini. Kan simple kan? Simple sekali. Nggak ada 2 menit, nggak ada 1 menit sih. Nggak ada 1 menit. Poin pertama menunjukkan, poin kedua menunjukkan ayatnya di sini. Ya, poin ketiga tunjukkan bahwasanya Bezai memang ngambilnya dari sini ya, simple. Ini diturunkan aja batu hitam ngelipet ini. Iya, mending diblokir aja si batu hitam ini. Berapa kali nih? Kemarin aja 2 akun saya rungkat nih sama dia. Mending diblokir aja. Gitu. Udah intinya gitu aja lah. Lanjut aja sama Ustadz Alif dan juga kawan-kawan semuanya. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Ustadz Alif tadi, tapi ya memang ada si kucluk tadi ya. Mohon maaf Ustadz Alif. Tidak dimaafkan. Waduh. Karena tidak ada yang perlu dimaafkan maksudnya. Kan memang lagi diskusi. Justru saya baru gabung, saya menyimak, saya belajar. Ya lanjut, apa ini dulu, silakan dari pihak Kristen ada yang mau disampaikan, sampaikan dulu biar kita diskusi. Ya silakan. Ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disanggap. Ya loh, ini hese. Ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, sebelum ditanggapi Ustadz Alif, saya mau menunjukkan muka si King Richard, boleh enggak?
Ya Emang kenapa mukanya? Dia Ini sering mukanya nih kayak kok tiap malam. muka King Richard kayak gini, semakin banyak dia ngomong mukanya seperti ini. Ini muka King Richard. Nah, King Richard, muka lu kayak gini, semakin banyak ngomong lu semakin muka lu semakin besar kayak gini nih. Ya, King Richard nih. Woi. Udah. Tuanku. Coba dibuka niatnya. Saya masih menyimak, Bang. Ya. Silakan. Kau dengar Ustadz Alif tadi? Iya, Bang, dengar. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan atau diapakan gitu? Ya, saya rasa sudah tidak ada juga sih, Bang, yang perlu saya tanya lagi, Bang. Tadi Bang Ardiansa juga sudah luar biasa sekali juga tadi itu. Loh, Cuman cepet amat udah mau mualaf, baru mau diskusi. Aduh, gimana ya? Bukan begitu. Oke lah, nggak apa-apa. Enggak begitu juga. Tunggu Bang tuanku, jangan dulu sadat, tunggu dulu. Ngobrol dulu. Enggak, Bang, belum. Tadi sudah sangat tersentuh juga tadi ini saya dibukakan sama Bang Ardiansa ini, yang itu baru saya tahu juga itu, Bang. Tadi sebenarnya saya tunggu juga King Richard ini buka data, tapi kok nggak buka data juga ya. Dia langsung turun itu. Ya buka malu Ya, itu di sini. sih kalau ada yang mau membantah begitu supaya bisa jadi perbandingan juga sih sebenarnya. Tapi nggak ada data juga dibuka, jadi gimana saya Apa yang mau dibuka kalau nggak ada Tuanku Yesus? Ya, makanya tadi jadi pelajaran dan jadi pengalaman juga ini tadi. Terima kasih Bang Ardiansa, saya juga baru tahu itu, Bang. Sama-sama Bang. Host, sebut tangannya. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya ini jangkrik emang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang inspirasi. Gimana Bre? Mungkin cukup dulu ya, Bang. Soalnya Ya kalau cukup saya narasi dulu lah kalau gitu. Dari tadi nggak kerja, ya udah nggak ada yang ditanggapi, nggak ada tertanyakan. Saya ngomong dulu lah kalau gitu ya. Gimana sih? Oke. Daripada gak nganggur-nganggur di sini. Kalau nggak kerasa. Nggak. Nah, jadi itu kan sudah dibahas ya banyak hal dari tadi. Kita coba kembali lagi kepada sejarahnya. Ini hal-hal yang menarik memang dan unik itu di dalam kekristenan. Pertama kita lihat dulu ya sejarahnya. Bagaimana Yesus itu seorang yang mengajar di kalangan bangsa Yahudi, masuk ke bait Allah, dia mengajar bahkan menggunakan kitab perjanjian lama, dia mengutip kitab perjanjian lama, tentu dia menggunakan kitab bahasa Ibrani. Dia mengajarkan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Itulah pengajaran Yesus. Pengajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kan gitu. Nah, noise. Aduh. Itu biasanya kayak macam suara apa? Sedalip. Lagi sementara charger gitu. Tapi nggak itu sih, nggak mengganggu. Lanjut aja Ustaz Alif. Kayak suara jin tomang itu, Has. Biasanya lagi sambil sementara ngecas. Jadi kayak ada suara semut lagi kesetrum gitu, Romo. Ini pasti ini, Has. Kurang tap kopi, tap layar, teman-teman, tap-tapnya kurang. Ya. Gas, lanjut. Ya sambil nunggu Ustaz Alif, tuanku apa yang menjadi ganjalan? Masih menjadi ganjalan apa nih? Keluarga kah atau apakah? Enggak, Bang, enggak ada. Ini, Bang, saya nggak bisa terlalu berani juga banyak ngomong ini, Bang. Jangan, Bang, jangan banyak ngomong. Semakin Anda banyak ngomong nanti ketularan si King Richard. Iya. Kalau kamu masih ya. Ya. Situasi dan keadaan. Bang Hos, izin nanggapi.
Apanya yang mau ditanggapi, Bang? Mungkin ini saran saya buat Tuanku Yesus itu, kalau Anda memang mencari sebuah kebenaran, ini lepas dulu pemahaman Anda bertanya kepada pendeta maupun Anda bertanya kepada kiai. Anda gunakan akal Anda baca Bible Anda, lalu Anda baca Al-Quran, Anda gunakan akal Anda mana menurut Anda yang sesuai dengan fakta. Anda minta Bang, betul. dia belum bisa baca Al-Quran, Bang. Kan ada terjemahannya, Bang. Kan tadi dia bilang dia mantan Muslim, Bang. Betul bang, betul bang. Oh, kabelnya. Kalau Anda bertanya kepada para pendeta Anda, otomatis Anda akan digiring ke pendapatnya dia. Kan begitu. Anda gunakan akal Anda baca keseluruhan Bible Anda, kemudian Anda baca keseluruhan Al-Quran, gunakan akal Anda rasapi dengan hati Anda mana yang benar. Iya bang, itu sudah berapa hari saya renungkan bang, mungkin sudah ada 4 hari ini. Oke Bang, makasih ya sarannya ya Bang. Izin menurunkan ya, gantian sama Kristen yang lain ya. Bang Ardiansa saya ingin nanggapin Bang Ardiansa, boleh? Nanggapin siapa nih Bang? Iya, kemarin nih Bang Ardiansa, gara-gara Bang Ardiansa itu Pak Budi Asali tukaran sama istrinya karena Pak Budi Asali nggak mengakui DNA anak kandungnya Bang. Ya, saya turun dulu ya bang, bang inspirasi semuanya Ustaz Ali. Siap Bang. Ya, bentar dulu. Ditahan dulu, melanjutkan dulu. Ustadz Alif mau narasi dulu, ditahan dulu. Ya, maksudnya begini. Terima kasih Bang Suara Pinggiran. Assalamualaikum. Kalau kita sejarahnya. Semoga sehat selalu semua, kompak untuk Amin. Apologet Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lihat dari sejarahnya bagaimana Yesus itu mengajar, dia berinteraksi, dia berkomunikasi, dan dia membuka kitab, itu menggunakan kitab bahasa Ibrani. Bahkan bahasa kampung halamannya sendiri, dia menggunakan bahasa orang tuanya. Jadi antara dua bahasa Aramaik dan Ibrani. Itu yang diajarkan oleh Yesus, dia ajarkan kepada murid-muridnya, kan gitu. Nah, hal yang sangat unik dan menggelitik ya, ketika kita kaji seperti ini, anehnya, kitab originalnya Kristen itu bahasanya Yunani. Ini yang sangat uniknya. Sementara Yesus sendiri, seperti yang tadi kita bahas, yang kita kupas, yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Yesus, itu tertuanya, originalnya itu bahasa Yunani. Padahal Yesus sendiri mengajar menggunakan bahasa Ibrani. Tidak mungkin Yesus berinteraksi mengajar di rumah ibadat, di bait Allah. Dia di tempat ibadahnya orang Yahudi, dia berkata, en arche, en hologos, kai hologos, es prototion, dan seterusnya. Itu nggak mungkin. Pasti dia menggunakan bahasa Ibrani gitu loh. Itu bahasa yang diajarkan, bahkan bahasa para nabi di kalangan Bani Israel yang dia ajarkan dan diajarkan oleh para nabi sebelumnya menggunakan bahasa Ibrani. Kan gitu. Itulah bahasa pengajaran asli yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kitab originalnya Kristen itu menggunakan bahasa Yunani. Berarti bahasa Yunani yang Anda punya kitab original itu adalah terjemahan dari pengajaran Yesus, bukan bahasa aslinya. Bahasa asli Yesus mengajar menggunakan bahasa Ibrani, diterjemahkan menggunakan bahasa Yunani, lalu itu dijadikan sebagai originalnya kitab Kristen. Itu yang dibahas tadi dari kodeksnya, manuskrip dan sebagainya. Sampai ke sini diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia sampai. Artinya udah lapisan keberapa ini terjemahan. Maka ketika kitab originalnya bahasa Yunani, jelaslah nanti rasa yang didapat pun dari rasa Yunani. Coba kita bahas, kalau kita bahas tentang kekristenan. Karena dia menggunakan bahasa Yunani. Rasa yang didapat itu dari Yunani, bukan dari Yahudi. Coba ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang anak Tuhan, ngomongin tentang keesaan Tuhan. Itu rasa yang didapat itu dari bangsa pagan Yunani, bukan dari bangsa Yahudi. Bukan. Karena memang disitulah terjadinya perpisahan konsep keimanan antara Yahudi dengan Kristen. Padahal Yesusnya sendiri, dia mengajar di kalangan bangsa Yahudi, menggunakan bahasa Yahudi, bahkan ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, dia katakan mengutip pernyataan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan.
Ketika ditanya tentang ketuhanan, dia mengutip pernyataan Nabi Musa. Ketika ditanya tentang anak Tuhan, dia mengutip pernyataan Nabi Daud. Ketika dia mengajar di Bait Allah, dia mengutip kitab Yesaya. Semua dia mengutip kitab Perjanjian Lama. Banyak maksudnya. Banyak mengutip kitab Perjanjian Lama dalam hal pengajarannya di kalangan bangsa Yahudi. Itu sebenarnya berarti bahasa originalnya. Tapi begitu diterima di Kristen, kitab originalnya orang Kristen malah menggunakan bahasa Yunani. Akhirnya apa? Nuansa-nuansa sejarah awal-awal, penyusunan, kodifikasi dan sebagainya, itu tidak lepas dari nuansa orang-orang penyembah pagan Yunani pada waktu itu. Bagaimana mereka para penyembah berhala, sehingga terjadilah dibentuk konsep Trinitas. Bagaimana tentang anak Theos, bagaimana tentang Theos itu sendiri. Terjadi perubahan dari awalnya rasa Yahudi menjadi rasa Yunani. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya dari kawan-kawan Kristen. Cobalah kembalinya kepada rasa Yahudi atau kepada pengajaran atau doktrinnya Yahudi. Saya rasa Kristen itu akan nyambung dengan Yahudi. Masalahnya Yesus sendiri lahir di kalangan bangsa Yahudi, mengajar di kalangan bangsa Yahudi, tetapi tumbuh suburnya di kalangan bangsa Romawi dan Yunani, yang notabene adalah orang itu justru yang membunuh dan membantai Yesus. Tapi itulah memang fakta sejarah kekristenan yang tidak bisa dibantah. Tinggal kita gunakan akal sehat sejauh mana kita berpikir. Terima kasih, silakan kalau tidak mau turun. Izin dikit, Hos. Lanjut dikit. Ya, silakan tuanku. Ada yang ingin ditanggapi? Silakan tuanku. Ya, saya rasa sudah tidak ada yang saya tanggapi. Saya sudah menyimak semuanya tadi dari Ustadz Alif, dari Bang Ardiansa juga. Saya rasa sudah cukup buat jadi bahan renungan saya juga, Bang. Siap. Dari saya belum nih. Ya, silakan Kang Dito. Ini juga mau keluar, Bang. Ada telepon tadi, ini sudah ada 5 kali nelpon juga ini. Sebelum turun mungkin hal yang sangat fundamental. Kenapa sih kita ada takdir malam ini di sini? Dapatnya pengetahuan tambahan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, kan begitu. Tapi apa sih yang kita bicarakan ini? Kita sama-sama tidak mengetahui bagaimana kita setelah mati. Itu poinnya. Kita akan membuktikan nanti salah satu di antara kita mati, barulah itu terjadi kebenaran. Oh, ternyata seperti ini. Hal itu tidak akan bisa kita dapatkan pengetahuan bagaimana kita setelah mati kalau tidak ada tuntunan yang daripada Sang Ilahi yang Maha mengetahui. Jadi, saudaraku, bang tuanku yang awalnya beragama Islam, abang punya anak 3. Abang sebagai kepala keluarga, abang mengajak istri abang yang awalnya Muslim menjadi Kristen juga. Ini kebenaran yang sudah kita ungkap, perdiskusikan, meskipun yang maha benar adalah Allah. Minimal poinnya, Bang, kalau pernah di Islam kita mengetahui apa itu neraka, apa itu surga, kan begitu. Jadi iya, Bang, tanggung jawab abang sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus anak yang dibanggakan oleh orang tua dahulu, ini sangat berat, Bang. Kalau yang kita bicarakan tentang kematian, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tugas kita di sini sebagai sahabat, ya, saudara juga. Kita yang mempunyai pemahaman, pengetahuan masing-masing dipertemukan dalam majelis ini, ya, di Komal TikTok ini, sehingga abang lebih gamblang lagi mengetahui, mendapatkan wawasan tentang, oh, saat ini kitab yang kemarin saya baca, asal-usulnya tadi udah diperjelaskan oleh saudara-saudara saya yang Muslim. Dan terakhir dari Ustadz Alif, tinggal dari saya, kalau merenung, apakah Anda sudah siap dengan kematian itu berdasarkan agama yang saat ini? Apakah sudah terjadi kebenarannya? Kalau sudah menemukan kebenaran, orang yang meyakini agamanya setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat kita tidur, misalnya sudah waktunya kita memang tidak akan bangun lagi pagi nanti, kita sudah siap. Poinnya ada di sana. Tapi mari kita berlomba-lomba.
kebenaran mana yang nanti akan terungkap. Sehingga pada saat kita dikubur, setelah pelayat-pelayat meninggalkan kita, kita sendirian di alam kubur. Kemudian kalau itu yang akan terjadi, ditanyain siapa Tuhanmu, kemudian adanya siksa kubur. Kalau tidak mendapatkan pengetahuan hal itu, maka celakalah. Pada saat pertemuan itu dengan malaikat, kalau seandainya, andai saja, sayangnya tubuh kita sudah dimakan cacing tanah, sakit sendiri, tidak ada yang menemani. Pada saat kita hidup, diminta untuk belajar sebagai manusia yang diberikan akal, mengkaji dan mengaji tentang kebenaran yang sudah didapatkan secara hakiki, bahwa Allah itu menciptakan bukan tidak ada maksudnya. Karena kalau merujuk dalam Al-Quran, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Saya rasa ini untuk renungan ya, tuanku. Karena tanggung jawab kamu besar, Bang. Anak 3 kecil-kecil, istri sudah murtad. Kalau nanti abang dipanggil duluan atau salah satu dari keluarga abang dipanggil oleh Allah, meninggal dunia, apa nanti yang akan abang itu pertanggungjawabkan? Yaitu saja sebagai saudara, ya. Kita hanya mengingatkan di sini, selebihnya hidayah itu dari Allah datangnya. Tapi kalau hidayah itu tidak disambut, maka siap-siap dihantui kematian. Iya, Allah betul. a'lamu bishawab. Silakan. Saya nambahin dikit aja ya, boleh Bang tuanku? Iya, silakan Bang, silakan. Jadi kalau di Islam ini, kalau ditanya sama malaikat nanti ya di alam kubur, man robuka, jawabannya semuanya udah tahu ya, udah jelas ya. Kalau ditanya tentang nama Tuhannya udah jelas. Tapi kalau Kristen ditanya sama malaikat, man robuka. Jadi gini Kat, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Jadi muter-muter terus ditanya sama malaikat kan gitu. Tapi kalau Muslim langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau malaikat bertanya man robuka ke Kristen. Jadi gini ya Kat, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah menjadi putra. Terus siapa nama Tuhanmu? Anda harus baptis dulu Kat, baru ngerti tentang ketuhanan Kristen, tentang Tritunggal gitu. Malaikat aja disanggah sama kalian nanti. Lanjut. Iya, sedikit dengan berbicara tentang kematian itu, saya selalu siap Bang, karena itu memang kita jalani semua. Jadi ketika saya mati di dalam keadaan yang tidak benar, itu karena atas ketidaktahuan saya. Tapi jujur ya Bang, semuanya teman semuanya tadi saya sudah mengatakan bahwa bentar host, yang ketawa itu diblokir aja di bawah. Kok banyak ketawa semuanya? Blokir aja semuanya biar nggak ada yang nonton. Saya berdoa itu, saya punya doa yang paling nomor 1 itu betul-betul mengenal Dia. Itu saja Bang, mengenal Dia. Jika saya mati dalam keadaan tidak mengenal Dia, ya yang Dia itu siapa Bang? Mengenal Tuhan Bang, Tuhan maksud saya. Iya, begitu, Tuhan Bang. itu siapa namanya? Tuhan itu. Ya, kalau di dalam keyakinan saya sekarang kan Allah Bapa Bang. Allah Bapa, bukan Yesus. Ya, karena kalau dari pandangan saya Bang, saya tidak menuhankan Yesus Bang. Karena gini Bang, Yesus itu salah satu juga Nabi yang paling saya cintai, utusan yang paling saya cintai Bang. Itu saya tidak bisa sangkal itu, kalau dia itu tidak bisa saya sangkal kalau memang dia dari Allah Bang, dari firman Allah. Karena itu tidak bisa dipungkiri Bang, karena di dalam Al-Quran juga ada mengatakan dia adalah dari Allah itu sendiri Bang. Dia adalah kalimat Allah itu sendiri. Dia Allah juga, ya paling mulia juga Bang. Dan bahkan dilebihkan derajatnya daripada para nabi-nabi yang lain. Silakan Ustaz Ali. Cukup Bang, cukup. Silakan Ustaz Ali. Baik. Sebelum kita lebih jauh, pahami, coba Bang Tuanku, sejauh yang Anda pahami, yang dikatakan Injil itu dalam pemahaman Kristen
itu artinya kabar baik, kan gitu ya? Betul Bang. Bener ya? Kabar baik tentang Yesus. Oke. Nah, Anda tadi mengatakan juga memuliakan. Mari kita uji ya. Siapa di sini yang sedang memuliakan? Oke, di dalam keyakinan seorang Kristen mengabarkan dan wajib mengimani kalau Yesus itu diseret, ditumbak, dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, dikeluarkan darahnya, diludahi wajahnya, ditampar wajahnya, dan mati dibunuh secara terkutuk di kayu salib. Pertanyaan saya, itu kabar baik atau kabar buruk? Ya, yang kira-kira membunuh Tuhan Yesus kan, dengan yang menyelipkan Tuhan Yesus kan itu orang-orang yang tidak percaya sama dia Bang, yang tidak menerima dia. Baik, pelan-pelan ya, barangkali pertanyaan pertama belum dipahami. Di dalam imannya Kristen mengabarkan Yesus itu harus mikul salib, harus ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, kepalanya dikasih mahkota berduri, dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, dikeluarkan darahnya, digantung dan mati terkutuk di atas kayu salib. Itu prinsip imannya Kristen. Pertanyaan saya, dengan peristiwa seperti itu yang terjadi kepada Yesus, itu kabar baik atau kabar buruk? Kalau bingung saya perjelas tuanku. Maksudnya begini, itu berita yang disampaikan Ustadz Alif tadi yang merupakan bahwa Yesus harus menderita untuk menebus dosa tuanku, itu dia menderita dan menebus dosa tuanku, itu kabar buruk atau kabar baik? Gitu. Gini aja deh. Kalau menebus, ada peristiwa pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dia tidak bersalah, tapi dia dibunuh, dia dibantai, dia dihukum mati. Orang itu mengalami kematian. Pertanyaan saya, itu kabar baik atau kabar buruk tentang orang itu? Ya, kabar buruk Bang. Oke, kabar buruk. Maka peristiwa terjadi pembunuhan, penumbakan, penamparan, pemakuan terhadap tangannya, dan lain sebagainya, dan mati secara terkutuk di atas kayu salib, itu adalah kabar yang sangat buruk terhadap Yesus, betul? Betul. Iya, Bang, tapi kenapa ragu sekali? Kita pakai akal sehat ini pertanyaan. Karena itu prinsip imannya Kristen, tidak bisa dibantah. Itu prinsip imannya Kristen, kalau Yesus itu harus mati terkutuk di atas kayu salib dengan cara dibunuh, dibantai, dipaku, dan sebagainya. Oke, mari kita lihat perbandingannya. Saya coba ke Al-Quran sekarang. Itu tadi prinsip imannya Kristen yang diimani dan dijelaskan. Ketika ada orang-orang yang meyakini dan mengimani dia itu mati, dibunuh dan disalib, Al-Quran justru mengabarkan wama qataluhu wama solabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, akan tetapi orang yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu kemana sosok ini yang tidak dibunuh dan tidak disalib? Al-Quran mengabarkan barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakimah. Dari peristiwa penyaliban dan pembunuhan yang menghinakan itu, dia diselamatkan, diangkat oleh Allah ke langit tanpa mengalami penyaliban dan pembunuhan. Pertanyaan saya, ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Buruk, Bang. Orang selamat dari pembunuhan kau bilang kabar buruk. Aduh, Mak, kayak mana ceritanya? Ini harus dibenerin dari akalnya dulu berarti kalau kayak gini ceritanya. Orang selamat, ada orang mau membunuh. Nih, Anda Bang Tuan ya, Anda ini mau difitnah, mau dibunuh, oke? Mau dibantai oleh orang. Nah, ternyata Anda itu diselamatkan oleh Pak RT. Diselamatkan, tidak sampai dibunuh, tidak sampai dibantai. Anda selamat. Keselamatan Anda tidak sampai dihinakan, dibunuh karena Anda tidak bersalah. Itu tentu kabar baik untuk Anda, betul? Iya Bang, iya Bang. Ah iya, itulah. Makanya kalaulah demikian yang dikatakan kabar baik atau Injil
tentang Yesus, maka yang layak mendapatkan predikat Injil itu dalam versi Al-Quran. Diselamatkannya Nabi Isa dari pembunuhan, dari pembantaian, dari penghinaan terhadap dia, sementara dia bukan manusia yang bersalah. Allah menyelamatkan dia, makanya Al-Quran menyebutkan wa kanallahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan itu adalah menyelamatkan manusia yang tidak bersalah itu dari penghinaan, penumbakan, pemakuan, pembantaian, dan pembunuhan secara terkutuk di atas kayu salib. Itu kabar baiknya. Saya bantu jawab dikit ya, Khalid. Dikit aja Khalid ya. Justru kalau misalkan Yesus diselamatkan atau Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu kabar buruk bagi Kristen, Ustaz Alif. Karena apa? Karena kalau Yesus tidak dibantai, tidak disalib oleh tentara Romawi, Kristen nggak punya Tuhan, Khalid. Kristen nggak punya Tuhan. Gitu ya. Betul. Roma 14 nomor 9. Ya, tapi ya ajarannya di luar dari Yesus kalau gitu. Maka cobalah ya gunakan akal sehat, karena saya juga bingung. Prinsip imannya Kristen itu wajib mengimani Yesus mati di kayu salib. Dan tiba-tiba dijadikan entah siapa promotornya mengatakan sebagai penebusan dosa. Kita lihat dari historinya sendiri, peristiwa pembunuhan terhadap Yesus berdasarkan Bible sendiri adalah tindakan kekejian dan kejahatan. Coba di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika membunuh manusia yang tidak bersalah, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah, itu tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan sangat melindungi orang baik. Bahkan ketika ada orang baik itu diselamatkan, itu dikabarkan, Yesus sendiri mengatakan berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Maka itu adalah tindakan yang jahat. Maka kabar baiknya adalah tentu Yesus itu berbeda dengan ajaran iblis. Iblis berusaha membunuh Yesus. Kristen sepakat Yesus mati dibunuh di kayu salib. Yesus mestinya selamat dari pembunuhan pembantaian tentara Romawi yang tidak ada kaitannya dengan hukum bangsa Yahudi. Tapi itu wajib prinsip iman Kristen kalau Yesus mati di kayu salib. Buktinya sampai detik ini simbol pagan Yunani itu atau simbol hukuman terhina terkutuk di kalangan bangsa Yunani itu menjadi simbol keagamaan dari Kristen itu sendiri. Dipajang sampai detik ini di palang salib itu yang simbol hukum bangsa Romawi yang dilakukan itu adalah padahal simbol terkutuk. Simbol terkutuk, hukuman terhina dan terendah yang dilakukan oleh bangsa Romawi dengan cara menyalibkan orang, diabadikanlah oleh Kristen sampai sekarang. Kan gitu ya jadinya. Jadi memang hal-hal yang tidak masuk akal ketika kita bahas dalam ranah sebuah perdiskusian. Apalagi Kristen ini memang sangat-sangat berat dan sangat terguncang karena ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang membantah pengajaran terhadap bagaimana orang yang menyepakati pembunuhan terhadap Yesus berdasarkan rencana siasat iblis. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah itu kan yang kata Yesus, berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Dan Kristen sampai detik ini imannya wajib percaya kalau Yesus itu mati di kayu salib dan dijadikan ajang sebagai penebusan dosa. Ini pun makin ngantur kemana-mana. Tapi itulah, kembali silakan. Iya, betul. Ya, ditambahin juga sama Pak Paulus ya, 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Cukup make sense bukan? Lumayan. Tuanku, saya boleh tanya enggak, Tuanku? Ya, silakan Bang. Tuanku ini sudah punya anak belum? Kalau saya udah saya. Sudah Bang, saya sudah punya anak Bang. Ada berapa anaknya? Ada 3 Bang. Ada 3. Yang nomor 1 sama nomor 2 laki-laki perempuan? Kok spesifik sekali Bang? Oke, anak pertama laki-laki apa perempuan? Oke, cukup. Anak pertama dan anak kedua. Oke. Gini bang. Abang nih sayang ya sama anak pertama, sayang sama anak kedua, sayang. Nah, suatu ketika
anak pertama ini melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan terhadap abang tuanku. Nah, sementara anak yang kedua ini tidak melakukan kesalahan. Sangat berbakti kepada tuanku ini. Nah, karena saking sayangnya tuanku ini kepada anak yang sulung, anak pertama, ya, maka tuanku ini malah melampiaskan hukuman kepada anak yang kedua, Bang, yang tidak bersalah itu, yang sangat berbakti itu. Kira-kira menurut Abang adil nggak konsep seperti itu? Oh, nggak adil, Bang. Kalau begitu nggak adil, Bang. Tidak adil.